Halo guys, balik lagi di podcast Pinggir Lapangan. Episode selanjutnya nih, melanjutkan episode yang sebelumnya nih. Kemarin kita udah bahas ada best 11-nya dari Aaron, ada best 11 dari Dr. Ersat, ada best 11 dari Fajar Mustar nih, Raja Statistik Indonesia. Oke, sebelum kita mulai, kita melanjutkan nih ya. Gue mau sapa dulu ya, udah ada yang ketawa nih, belum diajak ngomong udah ketawa, siapa lagi nih. Oke. Halo Ron. Halo guys. Itu kan dia Cito ya? Sorry. Dicengin toh, Maron toh. Tapi Aaron mulai berani ya. Aaron mulai berani untuk itu sama Aaron. Menurut lo? Gimana Fajar? Oke, Aaron kita lewat aja. Lanjut yang lain. Fajar, mana Fajar? Apaan bro? Oke. Enggak, ngetes doang. Datang nggak podcast sekarang? Iya, udah lama banget nih, seminggu nggak ketemu. Oke, mantap ya. Kita ketemu lagi ya. Udah seminggu nggak ketemu, kita ketemu di podcast lagi. Oke. Lalu ada Dr. Ersat. Siap, halo. Halo juga. Habis itu ada Coach Aldi. Halo guys. Halo. Khas banget nih hello guys ini. Dan terakhir nih ada juga kakaknya Aaron sesama MU Rizky. Gue selalu ngaku dengan halo guys deh. Itu emang akan khasnya podcast Pinglap banget tuh. Gue pengen coba sebisa mungkin. Halo guys. Lo tau kita bahas lagi best 11 ya. Oke, nah kita lanjut nih. Gue yang gak sabar nih mau mulai nih. Coach Aldi ini kan pelatih gitu ya. Kalau pelatih kan pasti punya pemahaman formasi taktik yang cukup dalam ya. Dan pasti mungkin bisa menempatkan pemain sesuai dengan posisi dan formasi dan taktik juga untuk memaksimalkan dari permainan dari pemain tersebut nih. Coach Aldi mau pakai formasi apa Coach? 910 apa 257 apa 0812 Coach? 0809 894 kali enggak ya? Oh iya, internet ya Coach ya. Gue pakai 4-2-3-1. 4-2-3-1 itu kan formasi zaman now banget ya Coach ya? Iya, itu formasi zaman sekarang. Cuman gue suka karena formasi itu cukup fleksibel sih. Nah, terus gimana Coach? Coach mau naro pemainnya nih siapa nih Coach? Oke, sebelumnya mungkin gue mesti bilang bahwa kemarin kan kita pas nentuin episode spesial ini kan, ini apa sih best 11 kah, favorite 11 kah, atau gimana? Terus akhirnya aturannya mesti yang semua orang mesti pernah nonton atau pernah ngeliat gitu kan. Nah, kalau gue sih, gue obviously bias ya, karena pada saat lu bilang best 11 menurut preference masing-masing, lu nggak mungkin bisa objektif banget. Betul, gitu. Jadi pasti ada subjektivitas di situ gitu. Tapi kalau gue boleh mulai mungkin dari defense-nya dulu gitu, karena buat gue defense pakai kiper nggak Coach? Pakai kiper. Cuman kalau gue ngerasa bahwa pada saat gue jelasin defense-nya ini, nanti baru masuk ke kiper, itu jadi kayak mungkin lebih make sense gitu. Oke, gimana Coach? Yang pasti kalau di center back-nya itu gue harus dan ini gue kaitin banget sama masa mereka main gitu, their peak formnya gitu. Peak form yang dua orang ini adalah pas season 2003-2004 yang Arsenal nggak kalah, jadi Sol Campbell sama Kolo Touré. Gitu. Sol Campbell sama Kolo Touré ya, pilihannya cukup unik nih Coach. Oke, ya. Jadi kenapa dua itu? Karena nomor satu dua-duanya besar, gitu. Dua-duanya dan ini besar, ada ya badannya gede gitu. Artinya badannya gede, oke. Dan ada running joke juga waktu tahun 2000 setelah season 2003-2004 itu ada running joke yang bilang bahwa susah menembus defense-nya Arsenal soalnya tanpa mengurangi rasa hormat dan tidak bermaksud rasis gitu. Defense-nya Arsenal ini empat-empatnya hitam semua gitu, orang keturunan Afrika semua. Jadi kan waktu itu Ashley Cole, Sol Campbell, Kolo Touré sama Lauren. Anjir itu sih.
gitu. Dan itu termasuk cukup sadis karena waktu itu kita 49 kali tidak terkalahkan di Liga Inggris, terus di musim 2006 yang kita tembus Champions League Final, ini juga mereka nggak kebobolan 10 pertandingan gitu. Jadi untuk central defense gue milihnya Sol Campbell sama Kolo Touré, dan gue mesti kasih special spotlight buat Kolo Touré karena untuk orang seperti untuk central defender sebesar dia tuh kencang, larinya cukup kencang gitu. Jadi kalau misalnya ada yang caught out of position, dia bisa lari balik ngejar bola itu cukup impresif. Itu selain juga dia memang ball playing defender, dia bisa passing dan dia bisa bisa distribusi bola dengan baik. Not to mention juga dia 2 kali invincible gitu. Dia invincible di Arsenal, terus dia invincible lagi di Celtic waktu itu. Ya, although that being said Celtic, cuman it's still an achievement gitu kan. Gitu sih toh. Oke, terus selanjutnya siapa lagi nih coach? Nah, back kanan gue mesti agree sama banyak teman-teman kita yang lain bahwa Marcos Evangelis de Moraes alias Cafu itu emang wingback atau fullback paling bagus yang pernah gue lihat. Karena dia cepat, dia kenceng, dia bisa crossing, dia cukup attacking minded, dia link up play sama winger kanannya juga bagus, gitu kan. Itu udah nggak ada argumentasi lah Cafu, dah gitu. Dan dia kapten juga pas bawa Piala Dunia Brasil ke Piala Dunia 2002 yang juara itu kan udah no contest lah Cafu. Oke, Gitu. Cafu udah merasakan segalanya lah ya. Iya, Cafu, gue perlu nyorotin Cafu yang waktu masa dia masih di Roma, gitu. Yang tadi kayak Elsat bilang bahwa Roma nggak defensi, terus ternyata bisa juara kan. Waktu itu Roma juga ada siapa? Ada Gabriel Batistuta juga, ada Totti, ada apa segala macam. Timnya lengkap lah. Montella. Ya, Del Vecchio, Vincenzo Montella, terus kipernya waktu itu Antonioli kalau nggak salah ya. Iya, Antonioli benar, Francisco Antonioli. Terus kalau di kiri taruh siapa coach? Gue kemarin sempat ngobrol sama Aaron karena Aaron kan milih Ashley Cole. Gue juga sempat terpikirkan Ashley Cole, cuman kemudian gue ingat waktu itu dia minta gaji naudzubillah di saat pemain tidak punya kemampuan atau bukan tidak punya kemampuan, tidak pantas meminta gaji sebesar itu gitu, dan gaji para pemain zaman itu juga nggak segede itu gitu. Kalau nggak salah gue nggak ingat dia minta 60 apa 80 ribu pound per minggu waktu itu sebelum dia pindah ke Chelsea. Nah itu rumornya yang gue dengar karena memang dia ditaksir Chelsea dan Chelsea sudah mau ngasih gaji segitu. Dia ibaratnya kayak balik ke Arsenal, dia bilang oke, lo bisa nggak ngasih gue gaji lebih dari ini, kalau misalnya lo nggak bisa ya gue cabut, kalau misalnya lo bisa gue stay gitu. Di situ gue agak sedikit hilang respect sama dia karena kayak especially knowing bahwa Ashley Cole itu produk U8-nya Arsenal gitu. Jadi wow. dia tuh anak akademi asli lah ibaratnya. Itu banget lah ya Arsenal. Ya U8 men gitu kan, nggak kayak kalau Fabregas kan dia ya umur 15 dibeli Arsenal dari Barcelona kan, terus habis itu dia ikut akademi gitu. Ibaratnya kayak lu anak sini gitu, kalau gitu banget sih gitu loh. Jadi gue yang kayak ya udahlah gitu. Makanya kenapa gue nggak milih dia, meskipun itu bukan karena gue bilang dia jelek atau gimana, dia he's still a very good left back. Cuman gue akan taruh Javier Zanetti. Oh, ini legendanya AC Milan ya. Elsat bisa murka dengan Javier Zanetti, legenda. Ya? Nggak butuh sih sumpah. Itu kan setia banget kan itu kan. Iya, udah ada kok yang nomor 3 dan nomor 6. Jagoan Zanetti apa Maldini sih, Sat? Kalau di sebelah kiri ya sangat amat Maldini lah. Luar biasa. Coach Aldi milih Zanetti, kenapa coach? Karena Zanetti bisa ditukar. Ditukar uang apa ditukar apa? Kurma apa ditukar apa? Posisinya bisa ditukar. Artinya di saat let's say Cafu cedera. Zanetti bisa pindah ke kanan, sementara left back-nya let's say gue pakai Ashley Cole, left back-nya jadi Ashley Cole. Bisa aja gitu. Dan versatility itu yang gue cari. Zanetti juga kalau misalnya dia mau ditaruh dia multifungsi gitu. Ditaruh di pemain tengah juga bisa jadi defensive midfielder gitu. Semi kayak Philip Lahm. Gitu. Philip Lahm kan juga mau taruh di mana aja ya udah bodo amat dia main gitu. Dan
pencapaian dia yang buat gue memilih Zanetti adalah patokan waktu dia treble 2010. Bahkan itu AC Milan-nya nggak bisa treble ya coach ya? Iya, setuju kalau AC Milan tidak treble. Cuman tolak ukurnya jangan hanya treble gitu. Buat apa treble satu kali tapi sesudahnya nggak pernah juara lagi gitu. Jadi kayak ngomongin Arsenal ya, buat apa invisible kalau sekarang timnya invisible betulan gitu. Ya nggak selamanya yang ada di atas itu akan tetap di atas, bro. Suatu saat akan turun juga. Setuju. Kayak MU yang nggak naik-naik ya Jar ya. Apalagi yang curang-curang itu biasanya kalau Yang sekalinya selama turun di atas itu cuma lantai 2 toh. Nah, tuh. Itu melanjutkan Coach Ali benar. Yang curang-curang itu sekalinya turun dihinakan langsung di seri B. Dihinakan ya. Oke, coach, lanjut coach. Lu belum nyebut kiper lu siapa, coach? Nah, ini kiper mungkin nggak bakalan banyak yang setuju karena buat gue gimana ya, gue juga kiper gitu, dan gue suka kiper tuh yang ada saying di kalangan goalkeeper bahwa lo kalau mau jadi kiper lo mesti sakit jiwa dulu gitu, karena karena lo bakalan dihantemin bola sama berapa ratus orang setiap minggu gitu kan, not to mention pada saat latihan. Terus kemudian lu mesti lari nyerobot bola dari kaki orang yang gue pun notabene pernah kena tendang di muka entah berapa puluh kali. Gitu. Gue pernah kena heading orang berapa puluh kali juga, dan gue masih suka jadi kiper. Itu sih. Coba kalau buat gue, nggak ada kiper di atas muka bumi ini yang lebih sakit jiwa dari Jens Lehmann. Karena aduh men, itu orang nggak ngerti lagi deh. Kalau kemarin gue juga sempat ngobrol sama Aaron ya, lebih sakit jiwa mana Oliver Kahn sama Jens Lehmann gitu. Oliver Kahn tuh jago banget juga kan. Iya. Cuman bagusnya Oliver Kahn adalah dia menang jelek aja. Mohon maaf. Lehmann juga nggak ganteng juga lagi. Iya Lehmann, tapi kalau lo sebelahin gitu kan, kayak Lehmann tuh masih kelihatan ya bapak-bapak biasa aja gitu. Kalau Oliver Kahn kan kayak ya mohon maaf dulu sebelumnya. Tapi kalau gue bilang apa ya, especially Lehmann waktu 2005-2006 yang musim kita tembus ke Champions League, yang dia bisa 10 pertandingan di Champions League nggak kebobolan. Setuju. Itu gila sih. Kayak 10 pertandingan dari sejak group stage, dia kebobolan di pertandingan group stage yang pertama, terus habis itu baru kebobolan lagi, dan dia nggak kebobolan sebenarnya technically, karena di final dia di kartu merah. Oke. Bukan yang kebobolan, timnya yang kebobolan. Iya, timnya kebobolan karena diganti sama Almunia itu kan, ya Almunia gitu loh. Tapi dia nggak kebobolan technically, dia cuma kebobolan kalau nggak salah di group stage yang match pertama, abis itu udah bersih. Gila. Itu plus ya, dan gue harus bilang bahwa lo jadi kiper itu nggak semuanya lo bisa lakukan, bahwa lo juga mesti bergantung sama defender lo. Gitu. Dan itu kenapa gue tadi bilang Sol Campbell dan Kolo Touré, karena buat gue waktu zaman itu 3 itu susah nembusnya, especially dibantu Cafu sama Zanetti gitu kan, jadi attack-nya juga bisa jalan gitu. Sementara kalau gue juga Zanetti buat gue lebih defensif, jadi gue nggak mau kalau misalnya ada satu yang maju terus yang satunya ikutan maju gitu. Gue mendingan yang satunya maju, yang satunya lebih defensif aja, jadi bisa shift jadi 3-5-2. Oke, tengah siapa nih coach kalau di tengah coach? Lehmann pernah main di Milan, jangan lupa coach. Oh iya, Lehmann pernah main di Milan, betul. Oke, informasi yang nggak penting ya. Kita lanjut ke tengah. Oke, di tengah holding midfielder dulu kalau buat gue itu Gilberto Silva. Okay. Gue nggak milih Vieira karena gue ngerasa apa ya dia memang bagus banget sih. Cuman ini balik lagi kan, kalau gue ngambilnya siapa sih yang gue kepengen punya kalau misalnya gue punya tim gitu. Tapi kan ada another Brazil yang jago tuh, Anderson MU kan juga tuh. Itu kan ujung-ujungnya gemuk dia, bro. Oh iya, nggak jago berarti ya? Nggak jago, bro. Nggak sih, lanjut. Gilberto itu bukan nggak jago sama sekali. Nah itu benar. Ya, kalau Gilberto itu dia kadang suka nggak kelihatan, tapi tahu-tahu ada gitu. Kayak dia tuh unsung hero-nya Arsenal banget, bahwa dia tuh nggak pernah disorot, tetapi dia tuh efisien.
gitu. Dia nggak flare-nya nggak ada gitu, artinya nggak fancy mainnya, pokoknya efisien aja gitu, bersih. Kalau Kante kan lebih tersorot karena ini kecil tapi ada di mana-mana gitu. Gilberto tuh nggak ada. Gilberto ada di situ, dia diam di situ, dia screening bola, udah dia bersihin aja, selesai. Dan buat gue, it's much better kalau lu jago di satu hal dan lu manfaatin itu dengan baik, ketimbang lu nyoba melakukan berbagai macam hal, tetapi lu biasa aja. Oke. Gitu. Nah, Terus ada siapa lagi, Coach? kalau buat CM, nah ini mungkin pilihan paling aneh ya kalau misalnya gue sebut gitu, karena gue skip dari Kakak, gue skip dari semua midfielder itu, Pirlo, Iniesta, Xavi, apa segala macam, gue nggak ngambil mereka karena bukan berarti gue bilang mereka nggak jago, cuman gue pengen kalau misalnya gue jadi pelatih, dan gue ngerasa ini pemain underrated banget. Berarti kalau gue jadi pelatih, gue kepengen kalau misalnya gue bisa ngebantu dia, apa sih yang bisa gue bantuin supaya dia tuh lebih bisa naik levelnya. Di saat yang dimana gue ngambil dia tuh juga, dia udah dikategorikan salah satu the best dari negaranya, if not the best dari negaranya, which is Hidetoshi Nakata. Gitu. Nakata waktu pertama dia datang ke Itali, dia kan ke Perugia tahun 98-99 kalau nggak salah. Itu dia salah satu CM yang cukup subur karena dia mainnya juga cukup sering, kalau nggak salah main 30 atau 40 game gitu, dan dia nyetak 10 gol. Dan Nakata itu apa ya? Nakata tuh elegan mainnya, men. Dia santai, tenang gitu, nggak yang gerasak-gerusuk banget. Ngalurin bola juga enak gitu. Gue seneng aja ngeliat Nakata gitu. Dan ya itu yang gue bilang tadi, dia kalau buat gue dia underrated banget karena waktu dia di Roma kayak apa ya, nggak tahu, mungkin karena dia orang Asia juga kali ya, makanya dia nggak terlalu diperhatiin banget gitu, agak kurang dipakai sama pelatih Roma waktu itu gitu. Itu gue masih menyayangkan banget sih Nakata itu, kenapa nggak apa ya, tidak sesukses yang gue bayangkan dia bisa gitu sih. Oke, terus selanjutnya siapa lagi nih, Coach? Gue akan move ke winger itu, dan ini gue sebel banget sama ini. Di satu sisi gue sebel karena gue harus milih pemain dari klub yang gue anti, tetapi di sisi lain gue juga sebel kenapa dia pindahnya ke klub itu instead of ke klub lain yang bisa lebih manfaatin dia dengan lebih baik. Oke. Sayap kanan gue akan ambil Son Heung-min. Oke. Son Heung-min itu gue ngikutin dia dari zaman dia masih trainee di Hamburg. Oke. Gue bilangnya 40 tuh. Yoi. Gue bilang sama banyak orang waktu itu, this kid is going to be big, like really big gitu. Cuman dia waktu itu kan dari Hamburg, dia tembus tim utama, terus dia pindah Leverkusen, terus baru habis itu dia pindah ke Tottenham kan. Dia pindah Leverkusen. Yeah. Kalau nggak salah dia pindah ke Tottenham dari Leverkusen itu karena dia ngerasa bahwa apa sih, dia kayak nggak dihargain atau apa gitu tadi di Leverkusen, makanya dia pindah ke Tottenham. Dan apa ya, Son Heung-min ini dia dua kakinya hidup, men. Kaki kirinya hidup, kaki kanannya hidup. Dia nggak terlalu fancy, nggak terlalu flare banget yang bisa trickster kayak apa segala macam, tapi juga nggak one dimensional kayak Arjen Robben gitu. Kalau Arjen Robben kan oke, lu bawa bola, atau dia cut inside, gitu. Cut inside terus dia curling ball pakai kaki kirinya, gitu. Kalau Son dia masih bisa apa ya? Dia masih lebih tough, gitu. Kalau Robben kan diganjel dikit kan jatuh, gitu. Dan apa ya? Kalau gue ngeliatnya ya, Son ini di tim yang benar, especially waktu musim yang kemarin, musim Tottenham yang kemarin yang tembus ke Champions League final itu jago banget Son. Oke. Nah, di sayap kiri, tadinya gue mau naruh Ronaldo, Cristiano. Cuman setelah gue pikir-pikir, Ronaldo ngapain gitu kan. Jadi gue taruhnya Theo Walcott. Tapi musim 2011, 2012. Kenapa Theo Walcott ya? Kenapa? Karena kalau misalnya kita di counter, dia adalah pilihan nomor 1 yang paling benar untuk nge-counter. Nggak ada yang bisa ngejar, kan? Oke. Oh, tanya
banyak pemain tanya di klub-klub Liga Inggris lo kalau udah gila di counter terus ujungnya Theo Walcott. Milan deh. Yang siapa Adebayor ngegolin itu kan di counter sama Theo Walcott ke bawah dari belakang. No comment. Abis main tuh orang kenceng banget nggak bisa dikejar. Oke, terus move on ke yang berikut dan dia finishingnya bagus. Jadi Coach, bentar, antara Theo Walcott sama Aaron Lennon cepatan mana, Coach? Theo Walcott, no contest. Masih Theo Walcott ya? Masih Theo Walcott. Yang bisa ngalahin Walcott itu yang terakhir Bellerin. Yang gue tahu ya. Oke, move on ke AM. Tapi AM gue bilangnya bukan AM sih, lebih ke SS. Second striker itu Dennis Bergkamp. Karena di atasnya itu Thierry Henry. Dan buat gue, ini dua kalau misalnya dimainin di tim manapun, ya bakal begitu jadinya. Udah. Yang satu, touch-nya empuk banget. Masih pemain dengan touch terbaik yang gue pernah temukan. Gol hat-trick-nya dia waktu lawan Leicester, gol dia waktu lawan Newcastle, gol chip-nya dia macam-macam. Dennis Bergkamp itu kakinya gue nggak ngerti lagi deh, itu touch-nya sadis banget. Dan ujung tombaknya Thierry Henry yang lo semua udah pada tahu lah kayak gimana. Oke, jelas ya Coach ya? Ya, apa yang kurang jelas mungkin. Oke, baik, thank you buat Coach nih ya. Kita lanjut nih ke Bung Rizky nih. Salah satu fans Steven Gerrard lah. Gue pas bagian dia kepleset gue ulang-ulang. Sedendam itu kah? Nggak lucu aja Bung, kayak lihatnya kayak ya udah fun aja gitu. Bahan bercandaan banget ya. Banyak meme-nya kan. Oke. Gimana? Kalau pakai mau gimana nih tim ini, mau menggunakan formasi apa, Bung? Gua mostly sama ya. Tadi siapa yang pakai 4-4-2 ya? Aaron ya? Aaron kan sama kakak adik sama. Iya, karena kita kan tumbuh besarnya di era 2000-an awal, bahkan mungkin 90-an 2000-an itu kan 4-4-2 emang formasi yang klasik ya. Klasik yang tim gue kebetulan pakai United untuk mungkin 20 tahunan pakai 4-4-2 di eranya Fergie. Mungkin bedanya di sini kenapa 4-4-2? Tadi kan sempat diskusi bahwa 4-4-2 itu defensif ya. Kalau gue dalam hal ini kurang setuju karena gue suka 4-4-2 tuh tengahnya tuh pasti tipenya gue bedain gitu, Bung. Oke. Jadi maksudnya kalau kiri kanannya itu pasti classic winger. Seharusnya 4-4-2 ya. Kalau misalnya 4-4-2 terus 4 kiri kanan belakangnya itu maju nyerang sama depannya gue sebenarnya kayak modifikasi dari 4-4-2 sebenarnya gue pakai 4-4-1-1 sebenarnya. 4-4-1-1 ya. Iya. Ada playmaker, ada penyerang tunggal berarti ini. Sebenarnya gue nggak ituin pakai playmaker sih, lebih ke second striker sih mungkin kalau sekarang ya. Kalau yang ST lah. SS second atau top. ST ya, iya. Kalau anak SS, ini tahu SS SS. atau ST itu. Second top kalau nggak second striker nih. Nah, terus siapa aja pemainnya nih, Bung? Oke, kalau gitu kita mulai dari kiper ya. Kiper gua sebenarnya antara pengen Schmeichel atau akhirnya gue pilih ke Buffon, Bung. Buffon itu dari awal, gue tahu sih pas dia di Parma, Juventus, dari awal. Sempet PSG, sekarang Juventus lagi tuh, menurut gue dari tahun 98 sampai sekarang tuh belum turun gitu. Dan dia tuh contoh bener-bener kiper itu emang masa yang paling panjang dari seluruh posisi di sepak bola gitu. Sekarang dia berapa sih umurnya? Buffon udah 40 kali ya. 40-an lebih ya. Dan dia masih dibilang masih on top gitu. Meskipun sekarang udah mulai jadi cadangan ya, tapi maksud gue pengaruh dia, ketenangannya dia, iya, benar. pengalamannya itu menurut gue one of the best sih. Gue pilih Buffon sih untuk kiper gitu. Terus lanjut kita masuk ke bek kanan ya. Tadi bek kanan gue juga setuju sama teman-teman kalau pada milih Cafu ya tadi ya. Tapi gue coba
sedikit kreatif, gue pakai Lilian Thuram. Waduh, itu ngeri banget itu. Mungkin bisa di-compare sama Cafu gitu ya, maksudnya sama-sama agresif, sama-sama rajin, maju mundur, tipikal bek kanan yang diidolakan oleh berbagai tim gitu. Dan Thuram itu yang gue tahu dia pada saat di Parma, Juventus, dan di Barcelona itu tetap on top. Di Barcelona tuh kalau nggak salah dia tuh berhentinya karena penyakit jantung kalau nggak salah tuh. Thuram tuh yang buat dia pensiun gitu ya. Gue sayap kanan back, gue pilih Thuram. Gitu yang lainnya Bung, lanjut. Kenapa kalau yang posisi tengah, 2 di tengah itu kayak kembali tadi gue suka bedain tipenya Bung. Kalau defensifnya center back itu gue pilih satu yang berkelas, kayak banyak juga tadi yang pilih, gue pilih Nesta. Karena dia nggak tahu ya, buat gue Nesta kayak kelas aja sih, kayak zaman dia di Lazio, terus dia makin matang di Milan, itu hampir 10 tahun, mungkin salah satu back terbaik Italia ya mungkin sampai saat ini, duet dia dengan Cannavaro. Itu gue Milan sebagai pemain center back yang kelas. Gue pasangin sama back yang dalam tanda kutip agak destroyer gitu. Gue pilih Vidic di sini. Sebenarnya kan di United itu kan Vidic twin towernya kan sama Rio Ferdinand kan yang agak classy gitu. Tapi gue pengen coba berandai-andai. Tadi kan Coach Aldi bilang kalau kita berandai-andai itu gue pengen coba gue punya Nesta gitu. Pasti kalau diduetin sama Vidic itu pas banget. Yang satu kelas, yang satu destroyer gitu, yang dia bisa ngancurin mukanya untuk agar apa defensifnya aman tuh dia ngelakuin itu gitu. Jadi jagoan Vidic apa Van Dijk, Bung? Beda posisi nggak sih? Beda posisi. Karena gue nggak mau terjebak di debat kusir yang terlalu berulang-ulang ya. Karena gue kan bukan anak baru kan. Gue bukan jadi a little boy that talk too much gitu. Oh jadi Liverpool itu kayak baru-baru ini. Iya. Pakai banyak ngomong ya. Gue udah terlalu lama di atas, jadi santai. Ya Vidic sama Nesta ya. Oke. Kirinya gue pilih sebagai, kalau tadi di kanan Thuram dia maju mundurnya oke, gue pilih yang kiri juga sebenarnya mungkin dia salah satu back terbaik dunia ya, selain daripada Ashley Cole. Tadi banyak yang pilih Ashley Cole. Gue pilih Roberto Carlos, Bung. Mungkin lo juga suka kali ya, karena dia kan di Madrid kan. Tendangan free kick-nya gue nggak ngerti lagi sih gimana caranya pakai tendangan free kick kaki kiri, beloknya ke kanan, terus ke kiri lagi tuh. Menurut gue itu kenangan masa kecil yang sangat indah ya. Dan Roberto Carlos sih gue pilih untuk bisa bareng sama Thuram untuk maju mundurnya gitu. Oke, itu kita maju ke tengah nih ya. Maju ke tengah, mana dulu nih? Sayap dulu apa tengah dulu? Mereka di tengah dulu ya, baru ke sayap ya. Oke. Terus second striker gitu. Oke. Kalau tengah, kembali ke tadi, kan gue suka tuh yang satu itu pastinya destroyer, yang satu gue pilih yang classy gitu. Untuk destroyernya mungkin lu CM kali ya. Dia CM itu gue pilih Roy Keane. Oke. Main yang sekarang tuh United mencoba berkali-kali gantiin dia tuh gagal total semua gitu. Dari mulai ya lu bisa tahu sendiri Jemba, Kleberson, terus sempat coba Alan Smith dan Nemanja Matic. Jadi menurut gue belum ada yang di level Roy Keane gitu sebagai destroyer, yang gue baca dia di salah satu statement dia bilang, gue tuh pemain tuh gue tuh nggak skillful, gue tuh nggak, dalam tanda kutip, gue tuh nggak cantik, gue tuh nggak stylish, tapi gue akan ngelakuin apapun biar bola tuh aman untuk tim gue. Nah itu, dan dia juga mental kaptennya juga gue sangat respect ya sama Roy Keane. Ya, mungkin kalau bisa pilihin mungkin bisa Vieira, yang gue anggap sama kayak Roy Keane, bisa Vieira sih, bisa juga sih. Di sebelahnya gue pasti suka pemain yang classy, maksudnya pemain yang stylish. Di sini sebenarnya gue pengen masukin Paul Scholes, tapi Paul Scholes itu kalau menurut gue terbaik di United mungkin, sama mungkin di Inggris mungkin ya. Tapi gue nggak pilih Scholes, gue pilih mungkin pemain terbaik di dunia, mungkin juga pelatih yang salah satu pelatih terbaik saat ini juga, mungkin Zinedine Zidane. Itu gue rasa Zidane tuh
top notch gitu di posisi ini gitu ya. Gue nggak tahu, gue pikir apa Scholes, apa Schneider, apa Fabregas atau siapa, tapi gue tetap stick with Zidane sih, karena menurut gue dia di level yang gue belum lihat pemain kayak gitu lagi gitu untuk di posisi pendamping Roy Keane di tengah. Oke, lalu gue masuk ke kanan, gue pilih salah satu best right wing di Inggris, itu David Beckham. Tadi Aaron juga bilang dia mungkin best assist juga. Dia posisi sayap kanan menurut gue itu posisi terbaik dia. Karena gue ingat banget dia itu 2001, 2002 selain daripada dia asisnya juga banyak, dia juga nyetak gol tuh sampai almost 16 kali. Cetak gol di 2001-2002. Dia juga umpannya, free kicknya, cornernya itu menurut gue belum ada yang kayak Beckham sampai sekarang ya, tipikal pemain sayap klasik di Inggris gitu. Di dunia mungkin. Nah tapi kirinya, di sayap kiri gue tadi pengen taruh Ryan Giggs. Tapi kayaknya terlalu klasik ya, terlalu konvensional gitu kalau kirinya Giggs, kanannya Beckham. Gue pengen taruh CR di situ. CR di kiri itu sebenarnya dulu inget gak Bung? Tahun 2003 pertama kali Ronaldo masuk. Itu kan diplot untuk gantiin Beckham ya. Dia langsung dikasih nomor 7, ditaruh di kanan. Itu sebenarnya nggak jalan pada waktu itu. Makanya Fergie taruh Solskjaer di kanan, dia dilempar di kiri sebagai ganti-gantian sama Giggs gitu. Bahkan Giggs yang mulai digeser ke kanan untuk ganti-gantian sama Scholes. Jadi CR tuh di kanan tuh sebenarnya di awal-awal tuh kurang oke gitu loh. Makanya tapi setelah dia matang, dia bisa convert ke kanan, dia juga sekarang jadi salah satu striker yang mengerikan gitu kan. Dan menurut gue sih no doubt sih untuk CR ditaruh di satu tim kita gitu. Sampai sekarang bahkan fisiknya masih luar biasa untuk ukuran umur berapa, 36 tahun ya. 36 atau 37 gitu. Bedanya sama Messi, kalau Messi kan emang gifted ya. Dia kan emang bakat alam. Tapi kalau Ronaldo tuh menurut gue gambaran dari kerja keras sih dari dulu sampai sekarang. Lo inget gak Bung ada cerita yang ini itu ya, apa fun fact gitu. Rio Ferdinand pernah ngalahin CR tenis meja pas lagi latihan gitu kan. Terus gue pernah dengar iya kan, Rio latihan. Ferdinand menang. Terus besoknya CR beli tenis meja, dia latihan banget-bangetan, terus lusanya main dia langsung menang lawan Rio gitu. Jadi menurut gue mentality kayak gitu itu gila banget sih. Gila itu sih. Dia di posisi kiri. Di depan, gue kan tadi pakai 4-4-1-1 ya. Second strikernya mungkin juga bisa ditaruh, dia juga bisa mundur jadi AM atau mungkin dia jadi second striker. Itu gue pilih salah satu raja di Itali. Mungkin pemain paling loyal, pemain paling dicintai oleh publik Roma, itu Francesco Totti, Bung. Kenapa harus Totti dia mengisi second top ya, second striker gitu? Gue pengen taruh Cantona, tapi gue nggak begitu. Gue masih terlalu kecil pada saat dia main. Gue pengen taruh Rooney, tapi enggak sih. Gue pilih Totti sih, karena Totti menurut gue nggak tahu sih, gue nggak bisa gambarin Totti kayak apa. Tapi maksud gue tuh pengen banget dia on his prime. Gue tuh pengen banget dia ada di situ gitu, di posisi second striker untuk menyuplai bola atau memberikan assist atau membantu ujung tombaknya itu Ruud van Nistelrooy. Itu sampai sekarang striker yang gue juga gak ngerti kenapa United belum bisa nemu striker kayak gitu lagi ya. Bahaya banget, 150 gol buat United, top skor di Real Madrid di musim pertama, juara 2 kali Liga Spanyol, dan dia sayangnya di United dia karena berantem sama Ferguson di akhir-akhir, jadi dia musim 2005-2006 dia udah mulai dicadangin karena Saha lagi bagus. Akhirnya dia cabut, dia juga berantem sama Cristiano Ronaldo, dicabut ke Madrid. Di Madrid dia oke musim pertama, musim kedua dia juga masih oke, kalau nggak salah 25 gol dan 20 gol di musim kedua, and then dia cedera, and then dia pindah ke mana abis itu ya? Ke Malaga ya Bung ya? Sempat ke Malaga, Malaga sempat kaya gitu. Dulu ya. Ke Hamburg, and then ke Malaga. Iya dia. Tapi dia emang gila dia ya. Tajam sih, dia tuh tajam gitu, poacher yang tajam banget gitu. Sampai sekarang gue ngelihat tadi antara Nistelrooy atau Vieri ya, tapi gue pilih Nistelrooy sih. Gitu Bung, 4-4-1-1. Pelatih siapa Bung? Pelatih
Gue nggak tahu ya, tapi gue 3 nih. Fergie, Sir Matt Busby, atau Jose Mourinho. Nggak tahu ya, gue suka aja sih sama Jose Mourinho sih. Untuk Keren bisa ya. nahan mentality kayak gitu. Gitu, Bung. Gue 4-4-1, pelatihnya antara 3 itu. Tapi Fergie sih kayaknya. Nah, Energi ya. kalau lo, apa, Bung? Lo punya squad sendiri pasti dong. Pasti lo punya persiapan best 11 lo. Gue punya. Pelatihnya. Apa nih? Ini kan tadi kan anak-anak semua kan udah jelasin kan di episode yang lalu sama sekarang. Nah, kalau lo nih, kalau kita pengen tahu, lo apa sih, Bung? Lo formasi apa sih yang bakal lo pakai? Gue mungkin akan dengan formasi yang unik ya. Ini kalau misalnya dulu kita main PlayStation, ini formasi akan sangar banget nih. Gue akan bermain Apa dengan all out attack nih. Gue bakal pakai 3-4-3. Wah, 3-4-3 tuh ofensif banget dong. Ofensif banget. Gue betul-betul akan memaksimalkan. Gue akan bermain, kita kebobolan 10, kita cetak 11 gol gitu. Jadi Berarti 3-nya harus kuat banget di belakang dong ya? 3 ini kuat. Tapi 3 ini pun gue akan bikin satu tengahnya yang benteng, 2-nya itu akan tetap bantu maju lagi untuk berusaha membuat gol lagi. Jadi 2 pemain yang nanti di kiri kanan yang gue pasangkan juga mungkin akan meninggalkan sang kawan sendiri nih di tengah nih, karena akan tetap berusaha mencetak. Kita akan betul-betul berusaha menyerang dari segala sisi gitu, menggempurnya. Berarti belakangnya tuh ada Jonathan Woodgate, Bung ya? Nggak sekalian kita pasang Carlos Diogo. Berarti 3-4-3 ya? Gue bakal pakai 3-4-3. Kalau dari kiper dulu deh, siapa kipernya nih, Bung? Kiper gue bakal masang, kalau ini mungkin teman-teman masih banyak yang bingung ya, Sebastian Frey. Sebastian Frey, Bung. Yes. Nah ini unik nih. Nggak tahu kalau menurut pengalaman gue, kalau menurut yang gue tahu ya, ini coba lo bisa debatin nanti. Frey bukan pilihan utama di Prancis. Satu. Dia Benar. juga mungkin dia tuh pernah di mana sih, dia Parma ya? Parma, Fiorentina. Dia pernah di Inter, Parma, di Fiorentina, Genoa. Nah dia tapi gue ngelihatnya dia belum pernah sampai di level yang top notch gitu. Why? Kenapa lo pilih Frey? Frey itu menurut gue dia salah satu kiper terbaik. Dia itu betul-betul gaya permainannya yang sering maju, terus banyak save dia yang banyak akrobatik. Cuma menurut gue dia tuh gak pernah mendapat kesempatan untuk membuktikan diri yang terbaik. Seperti ketika di Prancis, kita tahu kalau Prancis itu kan salah satu tim dengan produksi kiper terbanyak ya. Dia punya Barthez, dia punya Roger Lama, Gregory Coupe, bahkan sekarang dia punya di posisi kiper dia punya sekarang siapa, Bung? Di Prancis sekarang tuh timnas. Hugo Lloris. Oh, Hugo Lloris, kapten Spurs kan. Dia tuh nggak pernah mendapat kesempatan, ibaratnya dia ada di waktu yang salah sih. Dia kalau di Prancis dia sama Casillas sih. pilih mana? Kalau gue Frey ya, Casillas itu gue lihat kayak biasa ya. Kayak biasa sih, dia ditopang dengan kondisinya ya. Maksudnya kalau gue pun lebih serok melihat kapten itu sudah dipegang seperti orang seperti Ramos gitu kayak Casillas gitu. Oke. Berarti Frey ya. Kayak kalau Casillas ya mirip-mirip ini lah. Tapi saat Frey itu main di Inter itu justru rekor tuh yang ngebuat Derby della Madonnina 6-0. Rekor itu kan rekor bagus, Sat. Rekor buruk dong. Iya, itu kan salah back Inter. Oh, berarti kipernya nggak ada. Enggak, kipernya jago. Backnya yang salah. Ini agak emang itu Milan lagi jago aja ya. Soalnya ini kita agak against karena 3-4-3 itu harusnya gue tadi kepikirannya bahkan lo bakal taruh siapa yang benar-benar sosok banget di kiper gitu. And then you choose Sebastian Frey gitu kayak. Frey itu betul-betul gila, akrobatik penyelamatannya, terus dia dalam membangun serangan dari bawahnya itu emang akan unik gitu tim ini. Jadi gue emang memilih Frey untuk menjaga gawang. Itu Frey ya. Frey. Oke, sekarang kita masuk ke ketiga center back berarti. Masuk 3. Berarti ini 3 sejajar ya? 3 sejajar. So 3 itu merapat sebetulnya, cuman gue bikin nanti dalam taktik permainan akan meluas dan bisa maju juga gitu. 3 itu di tengahnya gue masang David Astori. Astori.
Davide Astori ini legend-legendnya Fiorentina nih. Legendnya Fiorentina. Didikan Milan. Bentar, berarti ini Didikan Milan. sama Astori ini karena Fiorentina berarti. Tidak, tapi emang Karena didikan bahkan- Milan Iris. Enggak, pendidikan Milannya nggak ngaruh. Kalau Frey sebetulnya puncaknya bukan di Fiorentina ya, puncaknya di Inter sama di Parma ya. Kalau di Fiorentina dan di Genoa itu sudah udah turun ya. Kalau Davide Astori ini betul-betul sisi kaptennya dia, sisi leadership dia tuh tinggi banget. Dia emang dia betul-betul harus meninggalkan dunia di usia muda ya, harus meninggal pada saat umur 31 tahun ya, meninggal serangan jantung kalau nggak salah di sebelum pertandingan Fiorentina. Tapi dia di situ, dia ini kan sebetulnya didikan Cagliari ya. Lama di Cagliari, didikannya Milan. Cuman kan dia pindah ke Cagliari, terus dia sempat di Roma juga. Dan Fiorentina dia tuh betul-betul menjadi di kondisi tim Fiorentina yang pemainnya ya, biasa aja, dia tuh betul-betul bisa menjadi seseorang Thomas yang memberikan Thomas Repka ya, sama Mourinho Torricelli emang jago. Cuman gue memilih Davide Astori. Cuman Davide Astori sini emang dia betul-betul kalau lo lihat Fiorentina main, dia cuman ibarat kata di back dia yang betul-betul kokoh, dan memang dengan segi leadershipnya menurut gue salah satu yang terbaik. Oh berarti gue gini ngeliatin nih, tadi kesimpulan adalah Sebastian Frey sama David Astori itu lo memilih mereka mungkin karena ada sisi emosional di Fiorentina gitu kali ya, ada unsur itunya juga gitu kan, maksudnya Pasti ada unsur subjektifnya ada, tapi emang mereka gue bilang sangat pantas sebetulnya. Emang kalau Astori memang kondisinya aja yang harus meninggalkan dunia lebih dahulu, jadi tidak punya waktu yang banyak untuk membuktikan diri. Tapi bagi gue sih sudah cukup dia membuktikan diri untuk menjadi salah satu back terbaik dunia. David Astori satu, duanya siapa nih? Di kiri gue pasang Carlos. Roberto Carlos. Jadi dia harus maju terus, dia harus turun. Kita tahu lah Carlos kualitasnya. Kalau Roberto Carlos berarti taruh di sebagai center back gitu? Iya, gue taruh center back, tapi sebetulnya itu cuma camouflage sih. Dia akan boleh maju kemanapun. Jadi berarti emang sebetulnya si Astori sendirian nih. Ini Astori bakal berat kerjanya di sini. Jadi Carlos itu ya gila sih, Carlos itu sih punya tendangan yang keras, lari ya pokoknya. Kalau Carlos itu ya Marcelo tuh belum nyampe. Belum. Ya maksimal setengahnya Carlos lah cuman. Marcelo nggak akan pernah ada di level Roberto Carlos. Roberto Carlos pernah di Inter ya? Pernah di Inter, cuman jagonya di Madrid. Oke, berarti kirinya. Yang untung dia nggak pernah di AC Milan dia. Mungkin formasi lo tuh harusnya 1-6. Enggak, jangan. 3-4-3 udah. Jadi 3. Ya Carlos bisa lah bertahan beberapa menit lah. Kalau lagi corner, kalau lagi diserang kita suruh mundur lah. Tapi ya pasti dia akan maju gitu untuk memberikan warna variasi serangan ya. Kalau kanannya siapa? Ramos. Nah ini juga unik juga, Sergio Ramos kan bukan center back kan sebenarnya kan. Jadi emang lu 1-6-3 1-6-2 nih. Dia sebetulnya center back saat ini. Dulu mulai karir di back kanan. Sekarang dia center back. Cuman di sini gue juga kenapa masukin Ramos kan dia salah satu tembok kuat, dan gue seneng adalah pace-nya dia juga, dan dia kan rajin maju membantu serangan kan. Jadi kita juga berharap akan muncul gol-gol dari heading dia ketika bermain, dan juga di bawah untuk membersihkan serangan-serangan lawan dengan dirty tackle-nya dan sifat ganasnya, buasnya kan, untuk membantu Astori juga. Itu pilihan yang pas menurut gue. Karena kalau gue jadi lo ya, mungkin teman-teman yang lain juga bisa nambahin ya. 3 di belakang sih, kalau gue disuruh pasang 3 sih, gue nggak pikir panjang, gue bakal pasang Nesta, Cannavaro, Maldini sih. Maksudnya itu karena kan 3 kan itu kan harus betul 3. Kalau gue akan memberikan suatu variasi gitu. Jadi gue emang di sini banyak variasi gitu. Berarti David Astori tengah, rest in peace, kirinya Carlos, kanannya adalah Sergio Ramos gitu ya. Oke. Kita maju ke tengah nih. Mau dari kanan apa dari tengah? Dari gelandang bertahan dulu aja ya. Oke, berarti ini 3-4-3, berarti 2 defensif, sayap-sayap maju dibantu sama back playmaker satu. Ya? Playmaker, jadi ada 1 gelandang bertahan, 2 sayap, 1 playmaker. Oke, defensifnya siapa? Yang itu pasti adalah Andrea Pirlo. Oh, gue kira Thomas Gravesen. Gila. Nggak sekalian aja kita masukin Luke Chadwick di situ. Oke, ini kenapa nih? Lu ngeplot Pirlo-nya pas lagi di mana dia main? Iya. Di AC Milan lah. Nah, setuju. Gitu berarti dong. pas dia udah jadi deep lying ya? Itu gila sih itu.
dia adalah pemain tercantik yang pernah ada di muka bumi. Tapi sorry Bung, bentar deh. Kalau menurut gua, Pirlo itu emang dia deep lying midfielder yang classy banget ya. Tapi bukan dia itu, soalnya kan formasinya 3-4-3 kan. Ini kan berarti dia kan emang dia harus ngeprotect belakang ya. Tapi kalau gue ngeliat tadi Carlos sama Ramos maju, and then Pirlo berarti harus nge-track back Astori sendiri. Dia juga nggak se-breaker itu kan Pirlo sebenarnya kan. Memang kalau bisa dilihat, tapi Pirlo itu classy. Kita bisa lihat walaupun misalnya memang tidak seganas gelandang-gelandang bertahan lain ya. Kalau dibanding, cuman dengan classy-nya itu menurut gue udah cukup gitu. Dengan lu bakal taruh Claudio Makalele di situ. Karena menurut gue atau N'Golo Kante kan akan lebih mobile kan. Menurut gue Pirlo tuh cakep satu, dan karena permainan gue ini adalah all out attack ya. Menyerang. Pirlo itu bagus dalam membangun serangan. Umpan-umpannya kita akan ingat seperti umpannya Rafael Maitimo. Maitimo, Tony Castle. Tahu nggak lo Tony Castle? Tony Castle Indonesia. Apaan? Tony Castle mau jadi Pirlo ya, bukan Pirlo mau jadi Tony Castle. Pirlo tuh akan membangun serangannya bagus. Umpan-umpan terukurnya, visi-visi ke depannya itu gue sangat butuh gitu. Mungkin dia punya kekurangan dalam bertahan gitu. Dan emang tim gue nggak ngincer 0 kebobolan. Tim gue sih kebobolan 5 nggak masalah. Kita masukin 10. Ini kayak Brazil zaman dulu ya. Brazil zaman dulu ini jadi kita emang Pirlo itu akan membangun serangan dengan visinya. Kalau kita lihat tadi AC Milan itu best performnya Pirlo ya. Pirlo ditemukan di posisi yang tepat dengan permainan dan skill. Itu akan cocok di tim gue gitu untuk mulai membangun serangan bola dari Pirlo. Dengan visi dia akan melihat akan kemana bola itu. Yang bahayanya nih kalau lu semua pada nyerang terus ada umpan terobosan, tinggal Astori selesai tuh. Nah, masih ada Frey maju. Oh iya. Nah ini bentar, ini Pirlo ditaruh di defensive midfielder, sebelahnya siapa? Berarti ini attacking ya? Attacking, dia habis Pirlo langsung 2 sayap kan? Oke, ini berarti 2 sayap dulu. Siapa nih? Dengan sayap kanan David Beckham, itu nggak terbantahkan. Itu nggak. Karena itu umpannya, ya? itu betul-betul kita butuh umpan-umpan tajam ya. Karena sini striker kita udah haus dulu ya. Di kiri gue akan taruh si Bengal. Ini pemain Bengal, banyak gaya, gocekannya Casano. muter-muter. Enggak, tapi bukan Casano. Gue akan naruh dia Neymar, pemain termahal di dunia. Dengan angka 222 juta euro. Yang main film di Triple X2. Iya, sempat main di La Casa de Papel juga kan? Gue nggak tahu ya, kalau nggak tahu yang lain, kalau mungkin bisa nambahin. Pirlo, Neymar, nggak tahu ya, apa overrated, apa emang dia banyak mau, apa karena dia nggak tahu sih. Tapi kenapa lo pilih Neymar di situ? Neymar itu jago, emang dia tuh betul-betul seperti Messi ya, lahir dengan bakat. Kalau lo lihat dulu sebelum dia dibeli di Barca, ketika dia bermain di Santos, waktu zaman rambutnya mohak, dia udah masuk tim utama ketika umurnya masih 17 atau 18 tahun. Dia tuh punya gocekan Brazil yang sangat indah. Itu enggak gimana ya? Itu betul-betul penggambarannya tuh susah. Neymar mungkin pemain yang menggambarkan Brazil banget gitu ya. Setelah Ronaldinho tuh mungkin Neymar ya. Soalnya kan Neymar kayak Robinho kan gagal, terus siapa lagi pemain itu? Hulk juga nggak kayak gitu. Ya Neymar bener sih. Jogo Bonito banget gitu kan. Gila, Neymar tuh kalau misalnya kita lihat kalau di komik Subasa tuh kalau baca tuh Natureza tuh. Iya, tapi Neymar itunya aja sih ya, mungkin attitude-nya. Sifatnya dia yang bikin dia nggak di level yang seharusnya dia bisa gitu kan. Dia kan pindah Barca karena nggak mau dibawa Messi kan, nggak salah ya? Iya benar. Dia di PSG dia juga akhirnya juga ya sebatas juara cilik aja, juara di kandang sendiri di Liga Champions juga nggak bisa, karena ya sebetulnya kan ini akhirnya kembali lagi bahwa tim itu kan permainan tim ya, kan permainan individu ya. Satu Neymar pun belum cukup lah untuk meraih si kuping besar. Nah, walaupun dia udah pernah meraihnya ya. Nah, tadi udah kan Beckham. Nah, di playmaker gue tuh tipikal orang yang suka dengan playmaker. Fantasista. Gue tuh sangat suka dengan fantasista. Itu adalah orang yang merancang gitu, yang dengan visi ke depannya, dengan hayalannya. Untuk kali ini gue gak pakai Zidane. Rui Costa. Gue lebih percaya sama Ronaldinho. Oh, Ronaldinho, oke. Waduh, playmaker saingan Real Madrid nih. Iya, karena Ronaldinho tuh gila. Ronaldinho tuh jago banget. Apalagi emang goyangan sambanya juga. Madrid itu dulu harusnya beli Ronaldinho. Cuman kalau
Dulu ada gosip karena Ronaldinho jelek nggak menjual, Makanya beli Beckham. Barca. Beckham. Akhirnya itu menjadi salah satu penyesalan ya, selain ngejual Makelele juga dijual, itu penyesalan itu adalah tidak membeli Ronaldinho. Karena Beckham lihat dia di Barca sebenarnya nggak sebagus itu kan sebenarnya kan Beckham. Bener. Emang kalau Ronaldinho tuh gila. Ronaldinho ngelihat Barca, ngelihat dia di PSG. Gue tuh suka ya sepak bola itu dalam kemasan yang beautiful. Sebenarnya kan Ronaldinho kan mau diambil United juga kan, tapi karena kalah sayang sama Barca tuh. Emang gue lihat Barca beruntung sekarang. Akan mungkin nggak Barca akan mencapai era sekarang kalau nggak punya Ronaldinho? Mungkin. Bahkan dalam tanda kutip kan dia yang dalam tanda kutip nge-grooming Messi kan sebenarnya kan. Benar. Di Barca gitu. Kalau ada bahasa, lo bisa ada Ronaldinho tapi lo ada Neymar juga, apa mereka nggak akan ini? Mungkin apa Neymar shadow gitu? Gue percaya ya dengan kecantikan permainan Brazil Neymar, mereka akan overacting, itu udah sifat mereka kali. Tapi gue pasti akan berani mengatakan gue akan menyuguhkan permainan terbaik di dalam tim ini dengan adanya liukan gocekan 1-2 Ronaldo yang khas, yang ke kanan ke kiri lagi. Dengan itu kebayang banget. Dengan puter-puteran Neymar dan senyum picik ya, ini akan menjadi football entertaining banget ini. Oke, berarti tadi Neymar, Ronaldinho, and Pirlo, David Beckham. Depannya siapa, Bung? Ini 2 sejajar sama 1-1? 3 sejajar, tridente mengerikan. 3-4-3 ya kakaknya. 3-4-3. Udah pasti kanan sama kiri itu udah punya Ronaldo sama Messi, 2 pemain terbaik dunia saat ini. Yang itu terserah mereka. Gue nggak mau ngatur deh, terserah lo deh. Gue percaya mau gimana, mau nyerangnya dari bangku penonton, mau nyerangnya dari luar stadion, pasti masuk gitu bola. Berarti ada Messi, ada Ronaldo, ada Ronaldinho, ada Neymar meledak kalau itu emang nggak tahu, itu pasti pada maruk semua. Dan satu antara penyerang meledak, yang antara meledak atau timnya hancur-hancuran karena ego. Iya benar. Kan? Itu gila tuh kalau satu udah ngambek udah pada nggak mau main kan, langsung pulang ke rumah kali. Tapi lo tetap ngambil resiko dengan ego semua ini, apalagi ini pemainnya dalam tanda kutip posisinya mirip-mirip semua lagi nih. Nah itu dia. Sama satu penyerang tunggalnya, gue penyerangnya Batistuta. Wah, ini ada romantisme Firenze lagi nih. Iya, gue pingin dengan shootnya ya, dengan kita lihat dulu, ingat ketika dia ngejebol gawang Mark Bosnich apa Peter Schmeichel waktu itu kan, yang Mark belok Bosnich di tengah di depannya dengan itu ini Edwin van der Hau. Oh, van der Hau ya. 99-2000 pas di Champions League gitu. Jadi itu memang kita tahu lah, kalau misalnya mungkin kalian lebih suka Nistelrooy. Bukan Nistelrooy, kalau bahas gue biasanya dengan shoot powernya dulu, pernah dia nendang free kick tuh kena Vincenzo Lombardini tuh di Lazio, sampai kena di burungnya tuh kalau nggak salah tuh ya, itu sampai nggak bisa berdiri, langsung diganti gitu. Jadi gue betul-betul mengandalkan permainan yang cantik, yang urakan dengan shoot yang keras dari Batistuta. Berarti 3-4-3, berarti gol paling di depannya. Pelatihnya siapa, Bung? Untuk menangani pemain bengal, kita akan cari pelatih yang brengsek. Jose Mourinho. Gue nggak tahu ini tim sebetulnya masa depannya gimana. Bisa songong ya, bisa ngeraih semua, nggak terkalahkan selamanya. Mungkin atau bisa hancur. Tapi bisa setengah musim udah pada pindah semua. Iya, harus yang pelatih yang egonya kenceng juga, harus egonya tinggi juga. Kalau lo pasangnya Moyes, kelar. Iya, kayak kalau pasang Moyes 2 pertandingan Fiorentina Perez udah ngamuk kayaknya. Sangat menarik attacking team dari Bung Cito nih. Oke, Bung. Nih, siap. Nih ya, jadi guys, ini kita udah ngasih semuanya nih. Lo akan lihat kan. Thank you juga buat Rizky tadi udah memandu formasi dan pilihan pemain gue. Pokoknya teman-teman, nih kalau masih penasaran nih bentuk formasinya gimana ya guys, lihat di Instagram kami. Nanti akan, bukan kami deh, maaf ya, Instagram podcast Pinggir Lab, bukan Instagram saya nggak ngepost. Ada Instagramnya si Pinggir Lapangan, bisa lihat formasinya. Begitu guys. Pokoknya jangan lupa dengerin terus kami di podcast Pinggir Lapangan, di Spotify, follow kita di Instagram, follow juga YouTube kami, subscribe di podcast Pinggir Lapangan. Kalian mau dengerin di mana aja boleh, mau dengerin di Anchor, mau dengerin di YouTube. Yang penting jangan lupa setiap minggu wajib dengerin kami, luangkan waktu kalian sejam, kalian akan dapat
hiburan dan manfaat yang banyak lah manfaatnya. Selain ketawa ke TV juga ya. Oke semuanya, sampai ketemu di episode berikutnya. Ciao.